Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfan. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, angkatan 18, jurusan Pendidikan Agama Islam. Selaku dosen pengampu Al-Quran Hadis, Ibu Masmun Baiti. Di sini saya akan sedikit mengupas materi mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah semester ganjil, yaitu indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Pengertian toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Kata toleransi sebenarnya bukanlah berasal dari bahasa asli Indonesia, tetapi serapan dari bahasa Inggris, tolerance, yang definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Kedua, pengertian etika. Etika adalah dalam bahasa Yunani ethos, berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Isi kandungan surat Al-Kafirun. Secara umum, surat ini memiliki dua kandungan utama. Yang pertama, ikrar kemurnian tauhid, khususnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian, Quran surat Al-Kafirun ini ditutup dengan pernyataan secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu, untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya, tanpa memaksakan pendapat orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing, serta akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya ayat ini, hilanglah harapan orang-orang musyrikin Quraisy yang berusaha membujuk Nabi Muhammad SAW agar tetap toleran dengan jalan untuk kompromi dalam bidang akidah Islam. Kemudian ada salah satu ayat dari salah satu Quran, surat Yunus ayat 40-41, yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang apa yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang
aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan cuplikan ayat di atas terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama, ayat 40 surat Yunus menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, golongan yang benar-benar mempercayai adanya iktikat baik terhadap Al-Quran. Kedua, golongan yang sama sekali tidak percaya dan terus-menerus di dalam kekafiran. Mereka termasuk orang-orang membuat kerusakan. Kemudian ayat 41 surat Yunus menyatakan bahwa Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam sekalipun agama Islam adalah agama yang benar. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada banyak lagi ayat atau hadis yang menjelaskan mengenai toleransi dan etika dalam pergaulan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kelebihan atau kesalahan kata atau kekurangan kata yang dapat menyinggung perasaan atau hati seseorang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.